kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks deskripsi. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi ragam bahasa dalam teks deskripsi ya nak ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh tentang ragam kebahasaan teks deskripsi, mari Ibu ajak ingat dulu ke belakang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ciri dan tujuan teks deskripsi. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali ciri dan tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek. Kemudian, teks deskripsi itu melibatkan panca indera dalam menggambarkan objek, kemudian menjelaskan ciri-ciri objek, dan bertujuan agar pembaca merasa dirinya seolah-olah berada pada objek yang dideskripsikan atau pembaca merasa sendiri berada di situ. Nah, untuk mencapai tujuan teks deskripsi, membuat si pembaca merasakan seolah-olah berada di dalam teks yang kamu tulis, maka perlu senjata. Senjatanya apa? Senjatanya salah satunya adalah kebahasaannya harus lengkap. Nah, kebahasaan seperti apa saja yang akan kita pelajari sehingga teks deskripsi yang kalian hasilkan nanti menjadi teks deskripsi yang sempurna? Mari kita sama-sama belajar tentang ragam bahasa teks deskripsi. Sebelumnya, mari kita simak anak-anak di dalam slide yang kalian perhatikan itu ada 2 orang anak sedang mendeskripsikan sesuatu. Lihat yang ada di meja, yang dideskripsikan itu ada 1 kue yang disebut kue balok. Remaja putri mengatakan bahwa mendeskripsikan seperti ini. Kue itu enak. Remaja putranya mendeskripsikan atau mengatakan kue balok itu enak sekali. Teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas. Nah anak-anak, dari kedua kalimat yang dideskripsikan oleh remaja perempuan dan remaja laki-laki, mana yang membuat pembaca atau yang membuat si pendengar merasa seolah-olah merasakan legitnya kue coklat, kue balok itu? Yang mana? Oh iya, tentu saja yang disampaikan oleh remaja laki-laki. Kenapa kita merasakan seolah-olah ikut merasakan nikmatnya kue itu? Karena si remaja laki-laki itu mendeskripsikannya dengan terperinci. Apa saja yang dirincikan? Yaitu rasanya, enaknya ketika digigit, manisnya, dan sebagainya. Itulah hal-hal yang akan kita pelajari lebih jauh tentang ragam kebahasaan teks deskripsi. Jadi, ketika mendeskripsikan sesuatu dengan lebih detail, maka si pembaca atau orang yang diajak cerita akan seolah-olah mengalami sendiri peristiwa atau hal yang dideskripsikan oleh si penulis. Ya nak ya. Kita lihat lebih jauh lagi, kita kulik lebih dalam lagi, ada apa saja sih yang membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan apa yang diceritakan atau yang dideskripsikan oleh si penulis? Mari kita lihat. Nah, ini anak-anak, kebahasaan teks deskripsi. Hanya ada 3, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu melihat dari berbagai sumber ada yang lebih, tidak apa-apa, tambahkan saja. Hari ini kita pelajari 3 ya nak ya.
kebahasaan teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, menggunakan kata konkret. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Dan yang ketiga, menggunakan majas. Nah, mari sama-sama juga kembali kita pelajari apa itu kata konkret, kalimat perincian, dan majas. Kita lihat pada slide berikut ini. Kata konkret itu apa, Bu? Ini anak-anak. Kata konkret adalah kata benda atau kata benda konkret adalah kata yang menjelaskan suatu benda. Menjelaskan suatu benda, bendanya itu terlihat oleh mata. Seperti orang, itu kan terlihat oleh mata. Hewan, tumbuhan, gunung yang ada gambar di samping itu, kemudian awan. Itu adalah benda-benda yang bisa dilihat oleh mata. Nah, benda-benda itulah yang bisa diceritakan atau ditulis dalam teks deskripsi. Yang pertama, ingat ya nak ya, menggunakan kata konkret, nyata, bisa dilihat oleh mata. Jelas ya nak ya, kata konkret. Konkret itu, sekali lagi saya sampaikan, Ibu sampaikan, menjelaskan suatu benda yang dilihat oleh mata. Kemudian, apalagi ciri berikutnya, menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian itu apa sih definisinya? Definisinya merinci, menjelaskan sesuatu dengan lebih rinci. Langsung saja lihat pada contohnya supaya pemahamannya lebih jelas. Kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Kotak yang berwarna unik, oranye, itu berisi kalimat saja. Kemudian kotak sampingnya, kalimatnya sudah dirinci. Mari kita lihat kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama berbunyi seperti ini. Kami berangkat pagi sekali. Anak-anak, kata pagi itu bisa diperjelas atau dirinci menjadi beberapa kata lagi. Contohnya, kota Tangeong, kota Takengon sangat gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Nah, pagi sekali itu dirinci menjadi gelap dan sepi. Ya nak ya, ingat ya nak ya. Tapi kalau kamu mau menambahkan lagi, boleh. Saat itu azan subuh belum berkumandang, itu juga akan menambah lagi atau merinci lagi dari kata pagi. Sampai di sini jelas nak? Coba kita lihat kalimat yang kedua. Pemandangan matahari terbit di Pantan Terong sangat cantik. Nah, kata apa yang bisa dirinci dari kalimat itu? Nah, benar sekali, kata cantik. Nah, kata cantik itu bisa dirinci lebih detail menjadi mungkin matahari paginya sangat hangat, kemudian sinarnya menerobos pucuk-pucuk daun cemara, kemudian langit biru menyelingkupi Pantan Terong beserta atau dihiasi awan yang berarak. Nah, deskripsi cantik itu menjadi lebih perinci, menjadi lebih rinci. Dan itu yang membuat orang yang mendengar atau membaca merasa seolah-olah berada di Pantan Terong. Cantiknya itu seperti apa sih? Oh, cantiknya itu tadi, saya ulang, mataharinya sangat hangat. Kemudian sinarnya menerobos pucuk-pucuk daun cemara. Kemudian ada semburat warna biru yang menghiasi langit. Kemudian awan berarak putih. Nah, itu kata cantik itu dirinci menjadi sedemikian rupa. Kemudian, lihat lagi kalimat berikutnya. Jalan ke arah Bukit Pantan Terong sangat mengerikan. Mengerikannya itu nanti dideskripsikan ya nak ya, dirinci lagi. Mengerikan itu apa saja? Oh, mengerikan itu mungkin jalannya berliku, mungkin jalannya kecil. Nah, itu kamu rinci lebih jelas lagi.
Kalimat yang terakhir, setelah bangun tidur baru kurasakan badanku sakit. Sakitnya apa? Oh, mungkin kepalanya pusing, diceritakan hidungnya tersumbat, persendiannya ngilu. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat perincian, ya nak ya. Ayahku baik. Baiknya itu apa? Baik itu sabar, kemudian suka menolong, suka menghibur kalau saya sedang sedih. Nah, bukan hanya baik saja. Jelas ya nak ya? Itu adalah kalimat perincian. Apa kebahasaan yang kedua? Sekarang kita lihat kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan majas personifikasi. Nah, majas personifikasi bisa dijelaskan dengan bahasa mudah adalah sebagai gaya bahasa yang menghidupkan benda mati. Benda mati atau barang yang bukan manusia bisa melakukan pekerjaan manusia. Jadi seperti itu. Coba kita lihat ke contohnya. Angin memainkan rambutku hingga tergerai. Perhatikan angin. Angin itu kan bukan manusia. Kemudian kata kerjanya memainkan. Angin memainkan. Berarti itu kalimat itu mengandung majas personifikasi pada kata bendanya angin, kata kerjanya memainkan. Oke, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Mobil itu batuk-batuk menyemburkan asap hitam. Kata bendanya apa? Mobil, benar sekali. Kemudian kata kerjanya yang harusnya dilakukan manusia tapi dilakukan oleh benda mati, batuk-batuk. Benar sekali, jadi mobil itu batuk-batuk. Itu adalah majas personifikasinya dalam kalimat itu. Kemudian bunyi sirena ambulan menjerit-jerit. Nah, lihat ya nak ya, perhatikan, belajar lagi. Mana itu diidentifikasi sendiri, mana itu majas personifikasinya. Juga pada kalimat terakhir, rasa sambal itu membakar lidahku. Oke sayang, itu adalah kebahasaan yang ketiga. Selanjutnya, mari perhatikan contoh berikut. Ada gambar tentang nasi goreng, kemudian deskripsinya pendek sekali seperti ini. Hai teman-teman, saat ini aku akan menikmati nasi goreng istimewa dengan telur ceplok, ditambah hiasan timun, selada, dan tomat. Nasi goreng buatan mama ini memanggilku dan menggodaku dengan aroma yang nikmat. Tentu saja, aku sudah tak sabar ingin segera menyantapnya. Nah, dalam paragraf pendek ini mengandung 3 kebahasaan teks deskripsi. Ayo kita simak bersama-sama. Kata konkretnya apa? Benar sekali, kata konkretnya adalah nasi goreng. Ada kalimat perinciannya. Iya, nasi goreng itu dirinci, dijelaskan bahwa ada telur ceploknya, kemudian hiasan timunnya, ada selada dan tomat. Itu adalah kalimat perincian dari nasi goreng yang akan disantapnya. Kemudian adakah majas personifikasinya? Bagus sekali ada, yaitu nasi goreng buatan mama memanggilku dan menggodaku. Ya nak ya. Jadi dari paragraf pendek ini sudah mengandung 3 apa tadi? Kebahasaan teks deskripsi. Jelas sayang ya? Mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran hari ini tentang apa sayang? Iya benar sekali, yaitu tentang ragam bahasa teks deskripsi. Ada apa saja tadi di dalam teks deskripsi? Ingat-ingat? Ada kata konkret benar sekali, kemudian ada apa? Kalimat perincian, kemudian majas personifikasi. Here. Berarti kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.